warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Rahmanisha Fitri dari kelas 10 MIPA 2. Baru mulai memunculkan taringnya di kancah pemerintahan. Mereka memiliki strategi jitu untuk ikut andil dalam kursi panas. Tak heran jika sudah membicarakan tentang kedudukan politik, pasti selalu ada kepentingan di sebaliknya. Partai A adalah salah satu partai yang sukses berkarir di dunia politik. Namun ada beberapa rakyat yang tidak memihak. Di awal pembentukan, Partai A dinilai bisa mensejahterakan rakyat dengan cara menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Semua itu hanya batu loncatan saja. Mereka menggunakan nama rakyat hanya untuk menaikkan nama mereka. Setelah tujuan mereka tercapai, rakyat pun diabaikan seperti semula. Sebenarnya sudah mulai jengah, rakyat lelah selalu digunakan untuk kepentingan beberapa orang saja. Protes cara itu dinilai kurang efisien karena tidak akan didengarkan. Apa gunanya punya hak bersuara tapi dibungkam secara tidak langsung. Kita tahu tidak ada politik yang 100% murni. Di mana ada kepentingan, di situ ada politik. Sama seperti peribahasa, ada udang di balik batu setiap membicarakan tentang politik. Merupakan salah satu masalah yang serius di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara lain pun sama. Mereka kelimpungan untuk mengatasi masalah tersebut. Sampah di Indonesia bukan hanya 1 atau 2 gunung, tapi sampai bergunung-gunung. Bahkan gunung-gunung itu bisa dijadikan lapangan pekerjaan untuk beberapa orang. Sungguh sangat miris, bukan? Sampah di Indonesia disebabkan oleh tangan tahan jahil yang malas menjaga lingkungan. Mereka berpikir hanya mereka yang dapat membuang sampah di sini karena jumlahnya hanya sedikit. Tapi yang berpikir seperti itu ada jutaan orang. Yang dulunya sampah di sungai itu sedikit, sekarang mulai bertonton. Bisa dilakukan jika warga negaranya saja sudah berkepala batu. Mau sebanyak apapun peraturan yang dibuat, jika warga negaranya tidak sadar akan kebersihan lingkungan, maka lingkungan yang bersih dan indah hanya impian semata. Kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah, bukan juga tanggung jawab petugas kebersihan, tapi kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bermonolog teks anekdot tentang nasihat, yaitu pencuri kue. Seorang wanita sedang menunggu di bandara. Dia mencari-cari toko buku di bandara dan membeli sekantong kue dan menemukan sebuah tempat untuk santai sejenak. Saat dia sedang asik membaca, tiba-tiba saja ada seorang pria duduk di sampingnya. Pria tersebut mengambil kue yang ia beli tadi secara diam-diam dan menghindari keributan. Mengunyah kue sambil sesekali melihat jam. Dia mengambil sedikit demi sedikit kue yang berada di kantong hingga akhirnya kue tersebut berkurang banyak. Karena saking keenakannya, dia tidak sadar kalau wanita itu tahu kuenya sedang dicuri. Wanita itu kesal saat tahu kuenya dimakan oleh orang tanpa izinnya. Alih-alih menegur, wanita itu justru membiarkan pria tersebut menghabisi kue yang ia beli tadi. Justru wanita itu memiliki cara untuk membalas perbuatan pria tadi. Karena saking keenakannya, pria tersebut tidak sadar kalau kue itu sudah habis. Tangannya mulai mengais-ngais sisa dan tidak menemukan apapun. Pencuri itu kesal dan menengok untuk memastikan kue-kue tersebut. Tak disangka-sangka seorang wanita sedang memplototinya sedari tadi. Pencuri itu malu karena ketahuan mencuri. Makan kue orang tanpa izin, nanti sembelit loh. Kamu tidak bisa menjilat ludahmu sendiri, ujar wanita tersebut. Pencuri itu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena mendengar ucapan wanita tadi. Dia terlanjur malu untuk meminta maaf, sama seperti ucapan wanita tadi. Dia tidak ingin dibilang menjilat ludahnya sendiri. Kita tahu bahwa mencuri itu dilarang. Jika kita membutuhkan sesuatu, lebih baik memintanya secara baik-baik daripada harus mencuri secara diam-diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.